أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Saya mendapatkan satu chat WA dari teman saya, dari sahabat saya, yang menanyakan tentang kondisi dirinya. Kenapa? Kondisi dirinya yang ketika melihat wanita yang dalam pandangan matanya itu cantik, maka dia langsung terpesona. Dalam tanda petik, sahabat saya pernah, mungkin kalau itu seumpama makanan, saya itu ngiler, Ustaz. Nah, yang beliau tanyakan bagaimana cara mengelola keadaan ini. Beliau tidak bertanya tentang hukum, tapi beliau bertanya tentang cara mengelolanya. Dan ini bijak sekali. Kalau hukum mungkin bisa dilanggar, tapi kalau kita sudah berbicara tentang tata kelola yang baik, ketika mata ini memandang, otak kita bekerja berpikir, lalu kemudian masuk ke dalam hati, ya mungkin dari mata turun ke hati, begitulah bahasa kaum muda mengatakan. Perlu memang tata kelola yang baik. Hukum terkadang dilanggar sekali lagi. Tapi kalau kita sudah punya keinginan kuat, punya azam yang bulat, punya tekad bulat untuk mengelola dan mengendalikan, ini yang keren. Dan ini patut untuk kita jadikan renungan bersama-sama. Nah, begini, cara mengelola pada saat mata ini melihat wanita yang seharusnya kita tidak syahwat melihatnya. Seharusnya kita tidak mudah jatuh cinta. Apakah jatuh cinta itu ingin menikahi, berarti masih dalam koridor yang positif ya. Tapi kalau jatuh cintanya itu malah dalam hal yang negatif, koridor negatif, ingin menzinahi, naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, ada satu riwayat menarik yang perlu kita renungkan bersama-sama. Dan ini sekaligus menjadi jawaban bagi saudara saya dan sahabat saya ini. Bismillahirrahmanirrahim, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'a." Jika kalian melihat wanita yang cantik menurut pandanganmu, ya, menurut pandanganmu yang didorong-dorong oleh nafsu, dan nafsu itu tentunya dikendalikan oleh setan. Menurutnya cantik. Mungkin itu menurutnya lebih cantik daripada yang di rumah. Pokoknya ini wes jangan tenan. Bikin malam ndak bisa tidur, bikin makan juga nggak enak, padahal sudah begitu mahalnya makanannya. Bikin ya seringkali minum bodrek gitu kira-kira, minum paracetamol. Kenapa? Sering pusing mikirin dia. Nah, fa'ajabathu, lalu engkau mengaguminya. Wow, mungkin dalam bahasa sekarang pandangan pertama begitu mempesona. Nah, selanjutnya ini yang perlu kita kelola. Nah, falyati ahlahu. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pulanglah. Pulanglah, dekatilah istrimu, pegang dia, lalu kemudian ucapkan kalimat yang dapat menjadikan dia terpesona denganmu dan engkau terpesona dengannya. Kenapa? Pulang dan kemudian membangun romantisme dengan istri, fa innal bud'a wahidun. Kemaluan itu sama saja, satu. Sama saja. Sampai dalam bahasa keseharian kita, la ismari ya wis. Artinya awaluhu saja, awalnya saja yang berbeda. Setelah selesai ya sudah selesai. Persis seperti makan. Enaknya cuma di lidah, pas di mulut. Begitu kemudian di tenggorokan sampai ke lambung tercerna, sama saja. Gitu. Mungkin kalau kita lihat gizinya baru berbeda. Kita lihat manfaatnya berbeda, tapi soal mengenyangkannya itu sama saja. Wa ma'aha mislul ladzi ma'aha. Dan apa yang ada padanya ada juga pada istrimu.
Maka dari hadis ini riwayat Al-Khatib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dan membimbing kita agar supaya kita benar-benar cerdas dalam menyikapi ini dan mengelolanya. Bagaimana caranya? Ya, bangunlah romantisme dengan pasangan kita di rumah, maka kita akan terkendali mata ini. Tidak gampang menjadi mata pandangan pertama begitu menggoda, enggak. Kita mudah mengendalikannya. Dan kita akan mudah menundukkannya. Karena ghadul basar itu tujuan pokok dan termasuk tujuan inti tentunya daripada pernikahan. Maka tidak ada tempat untuk mengelola syahwat terbaik kecuali di rumah. Tidak ada sahabat untuk menjadi teman dan sahabat dalam mengelola syahwat kecuali istri, pasangan halal kita yang kita telah diijab qabul oleh mertua kita, lalu disahkan oleh 2 orang saksi. Dia menemani kita dalam suka dan duka. Dia menerima berbagai macam kekurangan kita. Dia memahami dan memaklumi, mampu beradaptasi dengan gaya kita yang mungkin dulunya belum dikenal. Ini penting. Maka saya nasihatkan kepada sahabat saya yang bertanya, sudahlah, cepat pulang, pegang istrinya. Mau apa? Kalau sekedar mau nyentuh, berpikir tadi wanita tadi pengen disentuh, sentuhlah istri. Kalau berpikir pengen memeluk, peluklah istri. Kalau berpikir pengen mencium, ciumlah istri. Jika ingin lebih dari sekedar memegang, memeluk dan mencium, istri. Karena apa yang ada padanya juga ada pada istri. Tidak beda. Sekali lagi, yang berbeda cuman awaluhu. Awal-awalnya saja. Setelah selesai, ya wes selesai. Persis seperti sholat juga. Sholat itu yang beda di niatnya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu. Mungkin rakaatnya berbeda, mungkin suratnya berbeda. Akan tetapi endingnya sama. Yang penting sahnya itu. Yang penting diterimanya, yang penting khusyuknya. Dan hakul yakin dengan istri itu lebih khusyuk. Kalau dengan orang wanita lain yang tidak halal mungkin nunggu di hotel bagi yang punya duit. Nunggu di kebun bagi yang tidak punya duit. Dengan istri murah meriah dan itu membahagiakan, itu berpahala besar. Bahkan itu bernilai sodakoh kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.